Semangka itu adalah tanaman yang merambat. Semangka itu adalah tanaman yang menjalar. Kalau tanaman yang menjalar, kemudian kita tidak mau mengarahkan pada waktu masanya, nanti saya dikhawatirkan itu menjalar kemana-mana. Sementara itu adalah lahan kosong yang memang sengaja untuk kita fungsikan untuk tempat penjara. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Petani Bunga, ya, di mana sebuah channel yang selalu membahas tentang tanaman, ya, tanaman pertanian, ya. Di sore hari ini kita berada di lahan persawahan yang kebetulan ini kita tanami semangka, saudaraku. Tapi sebelumnya, bagaimana kabar kita di sore hari ini? Mudah-mudahan ya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan segala urusannya, ya, dan dimudahkan segala rezekinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa, di sore hari ini kita review ya perkembangan daripada tanaman semangka kita yang usianya sudah, kalau tidak salah, sudah 32 hari ya, dari HST ya. 32 hari atau 1 bulan lebih sedikit ya dari pindah tanam kemarin. Ini kawasan di sawah ya, dekat rumah ya. Ya, maksudnya ya di kawasan petaan sawah yang memang sengaja tidak kita tanami tembakau ya. Untuk tetangga kanan kiri dan lain-lain ditanami tembakau, tapi untuk petani bunga tidak. Kita coba untuk fokus ke tanaman buah ya, saudaraku. Nih kondisi daripada tanaman kita bisa kita saksikan. Ya, bagi teman-teman yang kebetulan sudah mendukung Petani Bunga, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah pemirsa lakukan untuk Petani Bunga diganjar dan dibalas oleh Allah dengan imbalan setimpal. Bagi yang belum menemukan channel kami dan baru menemukan channel kami, saya ucapkan selamat datang dan saya ucapkan banyak terima kasih. Harapan kami like, share, komen, dan subscribe-nya kami tunggu, sehingga apa-apa yang dilakukan oleh Petani Bunga bermanfaat untuk kita sekalian. Oke, ini review daripada tanaman kita yang usianya sudah 32 hari ya. Tanaman semangka ini, saudaraku, yang kemarin sudah kita upayakan untuk pengarahan atau penataan perambatan ya. Ini kita coba mendekat. Jadi tanaman kita yang kita arahkan untuk perambatannya ke arah guludan atau ke tengah ini sudah kami lakukan, cuma belum selesai ya. Nanti mungkin bisa kita lanjut. Tapi kok hari ini, sore ini, kok saya pengen review ya daripada perkembangan tanaman kita seperti ini. Nah, ini sudah kita arahkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses, saudaraku. Ya, doanya saja tanaman kita Petani Bunga ya, untuk tanaman semangka di tahun ini bisa berhasil dengan maksimal. Karena apa? Kita berusaha, saudara. Kita hanya berupaya untuk berusaha ya dan berdoa. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita lakukan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, dari beberapa langkah sudah kita lakukan ya. Termasuk pembenihan juga sudah ya, termasuk perawatannya juga sudah, baik itu penyiraman, baik itu pemupukan atau penyepraian dan lain-lain sudah kita lakukan. Termasuk kemarin dan tadi pagi melanjutkan pengarahan atau apa ya sifatnya, pengarahan atau membantu perambatan. Jadi artinya begini, kalau kita boleh cerita sedikit, semangka itu adalah tanaman yang merambat. Semangka itu adalah tanaman yang menjalar. Kalau tanaman yang menjalar kemudian kita tidak mau mengarahkan pada waktu masanya, nanti saya dikhawatirkan itu menjalar kemana-mana. Sementara itu adalah lahan kosong yang memang sengaja untuk kita fungsikan untuk tempat penjalaran. Nah, inilah yang dimaksud lahan kosong. Di mana lahan kosong itu bentuk daripada gulutan tanaman semangka kita itu kan lebar-lebar, kurang lebih 3 meter. Nah, 3 meter dari arah kanan itu harapannya bisa merambat ke arah kiri, sementara dari yang kiri itu bisa merambat ke arah kanan, sehingga nanti akan ketemu antara dari kanan dan dari kiri, sehingga nanti buahnya bisa maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, itu memang fungsinya kalau kita mau mengarahkan perambatan itu akan tertata rapi. Jadi dari batang ke batang, dari ranting ke ranting itu jaraknya insya Allah tidak akan tumpang tindih. Nah, seperti ini. Ini bagian daripada upaya kita. Nah, ini kan mengarah yang satu alur, jadi tidak akan terjadi tumpang tindih pada pangkalnya atau pada tanaman kita ini.
Nah ini. Jadi kalau sudah seperti ini, insya Allah memudahkan kita untuk menyeleksi buah besok. Karena apa? Kita berupaya untuk tanaman kita itu satu pohon atau satu batang, ya kita buahkan 3 buah. Jadi kita berupaya satu batang ini akan kita fungsikan atau kita ambil 3 buah saja. Karena proses kita memang sudah terbiasa seperti itu. Kita pruning saudaraku, jadi kita potong. Jadi ini adalah tunas primernya. Tunas primer waktu itu kita potong, kemudian dari ketiak daun dari daun yang tersisa itu akan muncul ranting baru atau cabang baru. Nah, cabang baru ini kita sisakan 3. Ini sudah muncul 3. Nah, 3 inilah yang kita rawat. Mudah-mudahan 3 ini bisa maksimal sehingga setiap satu ranting atau satu cabang akan membuahkan 1 buah yang maksimal. Sehingga satu pangkal batang tanaman kita semangka ini, setiap satu tanaman atau satu pohon akan kita sisakan atau akan kita petik 3 buah semangka yang bisa dipanen besok, seperti itu. Nih, jadi semuanya seperti ini. Ini kita tinggal kita sisakan 3 batang atau 3 ranting ya yang kita rawat. 1, 2, 3. Ini juga sama. Ini 1, 2, 3. Nah ini, jadi seperti ini. Ini juga sama. Ini 1, 2 ya. Ini maksimal ya. Yang 2, yang 1 masih kecil, mungkin besok akan kalah itu. Sama dengan yang ini. Ini juga 3, tapi yang 1 kecil biasanya yang kecil ini kalah. Biasanya yang kecil ini kalah. Jadi satu batang akan muncul 2 ranting atau 2 cabang yang utama ya, yang primer, maka nanti cabang primer ini nanti akan menjadi cabang utama sehingga akan membuahkan 2 buah yang maksimal. Seperti ini saudara. Ini bisa kita saksikan. Ini awalnya kita potong pucuk ya. Kita potong pucuk, kemudian setiap ketiak daunnya akan muncul ranting baru atau cabang baru. Nah, cabang baru ini insya Allah kita sisakan 3. Ini 3, ini 1, 2, 3 lah. 3 ranting atau 3 cabang baru yang kita sisakan ini yang kita rawat. Nah, ini seperti ini sudah mulai ada tanda-tanda bunga ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Makanya ini sore hari ini kita review perkembangan daripada tanaman kita yang usianya sudah 1 bulan lebih ya, 1 bulan 2 hari kalau tidak salah atau 3 hari, kurang lebihnya seperti itu. Nah, seperti ini. Ini ya. Ini bisa dilihat, ini satu pangkal batang tanaman kita muncul 3 ranting. Jadi 1 ya, kalau kita mau mengarahkan ya, 1, 2, 3. Nih, 3 ranting, 3 cabang ya. Terus yang ini juga sama. Kalau kita bisa hitung 1, 2, 3. Ini rata-rata seperti itu. Kemudian ini pangkalan yang ini atau cabang yang ini juga muncul 3 ranting yang kita rawat. Itu 1, 2, 3. Kemudian yang ini juga sama, 1, 2, 3. Rata-rata seperti itu saudaraku. Kemudian yang ini juga sama, 1, 2, 3. Nah ini makanya kita atur, kita alurkan, kita arahkan ke tengah. Tujuannya adalah untuk mempermudah perawatan, penyeleksian daripada tanaman kita. Karena dalam perkembangan waktu besok itu mungkin kita butuh meruning ya dari cabang susunya atau cabang yang baru di bawah daun ke-6 seperti ini. Seperti ini kalau kita mau lihat ini daun kedua, ketiga. Nah, ketika ada cabang baru ini kita potong. Seperti itu. Ya, mungkin itu dari perkembangan tanaman kita yang usianya 1 bulan. Jadi 1 bulan itu sudah mulai merambat dan kita coba arahkan ke tengah. Ini usaha. Jadi usaha itu sifatnya manusia, usaha dan berupaya. Nanti hasilnya tunggu dulu. Soal hasil ya, soal bukti besok kenyataannya bagaimana itu urusannya nanti, yang penting kita usaha.
Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan di sore hari ini dalam rangka untuk evaluasi atau review ya perkembangan tanaman semangka inul di usia 32 HST ya, dengan konsep perambatan ke tengah atau mengarahkan penjalaran ke tengah gulutan yang sudah kita siapkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.